Hello guys, welcome back again to my channel. So, hari ini setupnya sedikit berbeda karena saya sedang berada di Denpasar, Bali guys. Tepatnya di JW Marriott Hotel. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di Denpasar, Bali atau mungkin sering ke Denpasar, Bali, mungkin boleh kasih rekomendasi ke saya kira-kira tempat yang bisa saya kunjungi itu apa saja. Ya bolehlah untuk yang kuliner misalnya atau kafe-kafe yang bisa dikunjungi untuk nongkrong yang enak. Silakan kalian kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya. Nah, saya hari ini di sini untuk menghadiri event yang diadakan oleh salah satu exchange yang cukup besar yaitu adalah OKX. Dan eventnya baru akan mulai sebentar lagi, jadi saya sempatkan membuat video untuk kalian dulu. Oke, langsung aja guys. Sebelum kita lanjutkan ke video deh, ini saya kasih lihat dulu views dari hotel yang saya tinggali sekarang. Jadi ini adalah JW Marriott Hotel, yang mudah-mudahan nampak ya guys. Mudah-mudahan nampak, nggak backlight. Oke, itu dia. Ya, sedikit banyak seperti itulah ya. Oke, nah, sip. Lanjut, video hari ini. Apa yang pengen kita bahas? Ya, pertama, teman-teman pasti udah tahu lah ya. Semalam itu Powell ada melakukan speech atau pidato gitu kan. Nah, salah satu akun di Twitter bernama The Kobeissi Letter ini sudah merangkumnya untuk kita. Dan beberapa di antaranya menurut dia poin pentingnya adalah pertama, inflation far above 2% objective. Ya sebenarnya kalau kita baca sekilas, tidak banyak statement yang menurut saya baru ya, rata-rata itu mengulang. Terutama yang pertama ini, inflation far above 2% objective, alias tingkat inflasi di Amerika menurut kakek Powell itu masih jauh di atas tujuan mereka yaitu adalah 2%. Yang kedua, mereka committed to getting inflation to 2%, alias mereka berkomitmen untuk membuat inflasi atau menekan inflasi ke angka 2%. Yang ketiga, unclear if rates are sufficiently restrictive. Jadi mungkin poin ketiga ini yang menurut saya paling penting di antara semuanya ya, karena statement yang disampaikan di sini membuat market kemudian kembali nervous. Kakek Powell menyampaikan bahwa dia masih ragu gitu, apakah suku bunga di Amerika Serikat itu sekarang sudah cukup untuk menekan laju inflasi, ataukah masih diperlukan kenaikan berikutnya yang bisa aja mereka kembali lakukan di bulan Juni. Nah, beberapa minggu terakhir sebenarnya market sudah lebih yakin, cenderung yakin bahwa The Fed bakalan pause ya. Tapi dengan adanya statement kakek Powell ini, ya kembali memicu gitu ya, orang-orang yang mulai percaya lagi bahwa The Fed bisa aja kembali menaikkan suku bunga di bulan Juli nanti. Oke, kemudian yang keempat, failure to low inflation prolongs pain. Ya ini harusnya juga kita udah pada tahu lah ya logika ya. Kalau misalnya mereka gagal untuk menurunkan tingkat inflasi, semakin lama ya semakin panjang pula penderitaan yang akan dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat. Yang kelima, will take time to lower inflation. Ini sama juga, harusnya semua dari kita juga tahu bahwa memang memerlukan waktu untuk dapat menurunkan inflasi, terlebih lagi dari angka yang kemarin 9% menuju ke angka 2%. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chart guys, karena kita sudah bahas, mana chart saya? Oke, ini dia. Kita masuk ke Bitcoin. Mana Bitcoin guys? Ini ya Bitcoin. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya di daily chart tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan. Oke. Sekali lagi bagi saya, Bitcoin masih saya pribadi cenderung akan bearish selama kita tidak mampu untuk reclaim di atas area trendline di sini. Oke. Sebentar, ini dirapiin dulu guys trendline-nya. Oke, ya kurang lebih lah ya, modelnya seperti ini, agak sulit menggunakan handphone. Nah, intinya sebelum kita mampu reclaim di atas area trendline di sini, saya masih akan cenderung bearish. Oke. Nah, untuk sementara karena kita masih berada di area yang abu-abu menurut saya pribadi tidak menyarankan teman-teman untuk mencari setup di sini. Oke, saya baru akan mencari setup apabila salah satu dari beberapa skenario ini terjadi. Pertama, kalau kita mendapatkan push ke bawah lagi seperti ini, terutama mungkin di 4 hour chart ya, lebih enak untuk kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mampu mendapatkan push down dengan model corrective move, diikuti fake out ke atas, kemudian membentuk inverse head and shoulder, ini akan jadi peluang pertama bagi saya.
Atau yang kedua, kita kembali ke area trendline yang kurang lebih harusnya akan ada di sekitaran 23-an ribu. Itu juga saya akan mencari peluang untuk long. Yang ketiga, kalau misalnya kita kembali reclaim di area ini, dan kemudian konsolidasi sehingga membuat kita berpotensi membentuk inverse and shoulder juga di sini, itu juga saya akan membuat atau mencari setup untuk long. Jadi untuk sementara saya berfokus untuk mencari setup untuk long dulu guys. Walaupun saya cenderung bearish ya, short term selama kita tidak mampu reclaim di atas area ini, tapi saya tidak mencari peluang untuk short. Kenapa? Ya karena bagi saya risk and rewardnya untuk sekarang tidak lagi terlalu memadai. Tapi itu adalah untuk swing guys. Kalau misalnya teman-teman yang hobi scalping atau short term gitu ya, maka yang bisa kita lihat untuk beberapa jam terakhir sebenarnya Bitcoin itu tidak bergerak sama sekali, cenderung sideways banget. Nah, ini juga alasan kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk terlalu agresif trading ketika kita berada di weekend. Karena alasannya seperti ini guys. Kalau misalnya liquidity-nya tipis, volumenya kecil, maka cenderung market maker bisa membuat candle seperti ini. Candle manipulasi. Sehingga kalau teman-teman yang scalper, baik buy maupun sell itu sama-sama kena stop loss-nya gitu. Jadi ini adalah contoh nyata gitu. Kenapa teman-teman kalau misalnya trading di weekend, itu harus super hati-hati. Itu juga kenapa saya sering sampaikan, teman-teman kalau lagi di weekend, volumenya lagi kecil, liquidity-nya tipis, itu rentan akan manipulasi. Nah, ini sudah jelas terjadi di sini. Tapi kalau kita bicara soal pure price action, maka yang saya lihat terjadi adalah kita mendapatkan ada impulsive move di sini disertai corrective move yang menunjukkan ke saya bahwa probability-nya lebih tinggi untuk short term banget. Itu adalah kita akan mencoba untuk kembali naik menuju ke sekitaran area 27.150-an. Kalau ini mampu kita jebol, saya rasa kita akan kembali ke sekitaran area trendline yang ada di sekitaran 27.700-an. Jadi untuk short term banget gitu ya, saya pribadi melihat harusnya Bitcoin masih akan cenderung sideways di sekitaran area di sini. Oke, kalau misalnya kalian yang nekat banget gitu mau scalping, itu adalah outlook dari saya. Oke, jadi itu adalah sedikit banyak di price action yang bisa saya bagikan ke kalian semua. Semoga bisa membantu gitu ya. Dan saya juga nggak bisa jelaskan terlalu detail karena di handphone ini agak sulit guys. Saya menggambarkan trendline dan lain sebagainya. Jadi ya sebisa saya aja jelasinnya. Dan juga mungkin saya pengen address beberapa komentar yang sering banget masuk untuk beberapa hari belakangan soal kok kira-kira seperti PP token itu masih worth it nggak ya untuk dibeli? Nggak hanya itu, soal PP token itu banyak. Ada yang bilang, kok saya udah beli PP token, kemudian drop 80%, saya kehilangan uang saya udah 80%, apa yang harus saya lakukan? Kemudian ada yang juga yang nanya soal altcoin season. Nah, saya bakalan bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama PP token dulu nih. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian sudah punya niat dari awal untuk berinvestasi di token yang sudah jelas-jelas meme token, kalian wajib menggunakan uang yang kalian sudah siap untuk kehilangan. Kalau misalnya kalian tidak melakukan hal tersebut, kalian harusnya bakalan merasakan akibat yang sangat fatal. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian investasi di koin meme, bagi saya 99% meme coin itu pump and dump token. Artinya mereka nge-pump bisa aja pumpnya luar biasa kenceng, tapi kemudian dumpnya itu juga cepat dan juga dalam. Maka kalau misalnya teman-teman berniat untuk investasi di, bukan investasi sih, jatuhnya gambling sih ke koin-koin token-token seperti itu, pastikan sudah pakai uang yang kalian siap untuk kehilangan. Nah, ada komentar yang kemarin masuk, ini menurut saya dia tidak pakai uang untuk gambling ya, tapi dia katakan saya beli cukup banyak kok, kemudian saya udah loss 80%. Nah, saya juga bingung mau jawabnya bagaimana, karena begini guys, kalau misalnya kalian sudah terlanjur basah seperti itu, oke, kalian dari awal tidak menggunakan uang gambling untuk membeli token PP tersebut. Kalau saya menjadi kalian dan saya sudah loss 80% dari uang saya di awal, saya mending hold aja deh gitu. Mau diapain lagi gitu, udah terlanjur basah. Kalian sekarang cut loss juga udah sisa 20% uangnya. Pasti kalian bakalan lebih memilih untuk melihat PP token tersebut terus drop, uang kalian terus hilang, daripada kalau kalian cut loss sekarang, dan tiba-tiba dia ke all time high lagi. Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau saya jadi kalian yang udah beli misalnya di pucuk dan kemudian drop 80, 70, 80%, ya udahlah, udah terlanjur basah dan ya udah hold aja gitu. Ya anggap aja berharap aja lah gitu bahwa PP token itu bisa kembali naik. Karena sekali lagi kalau kalian beli token-token seperti itu jelas-jelas mereka katakan mereka adalah meme token. Nggak ada utility-nya gitu.
Jadi itu nggak bisa di hold untuk jangka panjang. Seyakin apapun kalian gitu guys. Kalau ditanya kenapa hold PP token, ya pasti jawabannya paling komunitas gitu. Tapi ditanya kegunaannya apa, ya nggak ada memang. Gitu. Nah yang kedua soal altcoin season. Altcoin season kapan mulainya kok? Nah jawabannya sebenarnya gini guys. Untuk sekarang saya belum mendapatkan ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa altcoin season itu udah kembali dekat. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu ada beberapa ciri-ciri yang kemudian muncul yang membuat saya merasa harusnya altcoin season itu segera akan dimulai. Yaitulah ketika kita melihat Ethereum beberapa hari berturut-turut itu outperform Bitcoin. Oke, tetapi pada saat itu tidak terlalu lama gitu. Paling cuma 2 atau 3 hari dan kemudian Bitcoin kembali mendominasi. Nah, kita perlu beberapa ciri-ciri ini kalau kita mau melihat altcoin season guys. Yang pertama, kita harus melihat Bitcoin dominance itu start untuk drop, tetapi harga Bitcoinnya sendiri tidak drop gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ngelihat Ethereum start outperform Bitcoin atau performanya melampaui Bitcoin selama berhari-hari. Oke, berikutnya yang akan terjadi adalah altcoin yang top 10, top 20 biasanya akan mengikuti Ethereum mulai rally juga. Nah, baru kemudian altcoin lainnya yang market cap-nya lebih kecil itu semuanya akan ikutan rally. Baru yang terakhir biasanya akan terjadi di meme coin. Kalau semuanya sudah cuan di altcoin yang market cap-nya besar, di Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, ketika profitnya sudah lumayan, biasanya bakalan digeser sedikit ke meme coin, sehingga biasanya yang terakhir adalah meme token atau coin yang bakalan ngepump. Jadi untuk sekarang gitu ya, Bitcoin dominance itu memang masih berada di area major resistance menurut saya. Dan belum ada tanda-tanda itu. Kalau misalnya sudah ada, mungkin nanti akan saya bahas di video. Tapi untuk sementara, saya belum dapat mengidentifikasi beberapa ciri-ciri yang tadi saya baru sebutkan. Jadi bersabar saja teman-teman. Kalau misalnya kalian memang hold altcoin yang menurut kalian projectnya solid, timnya solid, partnernya oke, ya sudah ditungguin saja dulu, sabar-sabarin dulu. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan berdasarkan emosi kalian. Mungkin kalian sebagian ada yang ngerasa, waduh, mending saya semuanya taruh ke Bitcoin aja deh kok gitu. Altcoin nggak naik-naik nih. Karena banyak kejadian yang kemudian menyesal guys. Karena tidak sabaran menunggu altcoinnya naik. Kemudian merasa Bitcoin naik terus, sehingga dia menjual semua altcoin yang dalam keadaan loss dan ditimpa ke Bitcoin. Lalu kemudian justru Bitcoinnya mulai stagnan dan altcoinnya naik. Jadi kalian jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin sering ke Denpasar Bali atau mungkin tinggal di Denpasar Bali, boleh aja kasih komentar untuk rekomendasi tempat-tempat yang bisa saya kunjungin di sini, yang intinya tempat-tempat untuk kuliner, boleh, atau mungkin tempat-tempat untuk nongkrong, terutama di malam hari ya. Boleh aja kalau langsung kalian kasih komentar di kolom komentar di bawah. So, terima kasih untuk yang udah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video guys. Bye-bye.